kecuali syahadat. Puasa sudah kita sebut, haji sudah, apalagi yang belum? Zakat. Coba cek nanti dalam At-Taubah 103, Allah bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Zakat itu untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka dengan zakat itu. Jadi hasil dari zakat apa? Bersih, suci. Kalau ada orang yang berzakat, zakatnya diterima, maka dipastikan, yang memastikan siapa? Allah yang memastikan, bukan saya. Allah yang memastikan kalau diterima zakatnya. Kalau kita berzakat, zakat kita diterima, kita kembali bersih, kita kembali suci. Kalau kita mati setelah berzakat, zakatnya diapain? Zakatnya ditinggal, kan sudah kita bayar zakatnya. Yang dibawa itu apanya? Hasilnya. Puasa, haji, zakat, satu lagi apa? Sholat. Kalau sholat itu udah gak perlu dibahas lagi. Gak sah sholat itu kalau tidak bersih, ya kan? Tidak sah sholat itu kalau tidak suci. Maka kalau orang diterima sholatnya, dipastikan dia bersih, dipastikan dia kalau diterima. Kalau enggak, pertanyaan saya begini, kita kan udah sholat, udah zakat, udah puasa, mungkin sebagian sudah haji, udah bersih belum? Udah suci belum? Insya Allah suci. Insya Allah itu pasti apa enggak? Enggak ya. Beranikah kita meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa ibadah kita itu membawa pada kesucian? Berani? Sebab yang kita bawa mati itu kesucian itu. Kalau sebuah ibadah yang kita lakukan membawa pada kesucian diri, itu artinya ibadah yang kita lakukan itu berkualitas. Tetapi jika ibadah yang kita lakukan tidak membawa pada kesucian diri, berarti ibadah kita tak berkualitas. Ibadah kita tak berkualitas. Ibadah itu diterima harus ada hasilnya. Kalau tidak diterima, tidak ada hasilnya. Tapi ibadah itu tidak diterima jika tidak berkualitas. Maka dalam tasawuf, ibadah itu tidak penting banyak, tidak penting banyak. Yang penting itu adalah berkualitas. Jika satu ibadah tidak berkualitas, maka tidak ada hasil. Kesucian diri itulah yang disebut oleh Al-Quran, qad aflaha man
zakkaha. Beruntunglah, pakai kata qad. Qad itu taukid, penguat. Penguat itu kalau bahasa Medan, kalau kita cakap pakai kali, itu namanya penguat. Cuman dapat, mantap kali, pakai kali dia. Nah, itu bahasa Medannya qad. Besar, besar kali pun, pakai pun lagi. Itu berarti qad, ada qadnya di sini. Ketika Al-Quran mengatakan qad, sungguh, kalau orang Medan bilang kali, pakai pun. Sungguh beruntung, sukses siapa? Orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan rugilah man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Berarti ibadah kita, kalau ibadah itu diterima, kita bersih, kita suci. Kalau ibadah kita tidak diterima, maka berarti kita sudah tahu jawabannya, bahwa yang dibawa mati itu adalah kesucian diri. Kita datang dari Allah itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tugas kita adalah menjaga kebersihan itu, menjaga kesucian itu sampai kita pulang kepada Allah. Jadi amal itu gunanya apa? Amal itu sarana untuk membersihkan diri, sarana untuk menjaga kesucian diri. Itulah gunanya amal. Apa gunanya ibadah? Ibadah itu gunanya menjaga agar kesucian itu tetap ada sama kita. Jadi jika ada dua pilihan, yang pertama melakukan ibadah dalam arti berbuat, atau yang kedua menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Yang perlu, yang utama kita lakukan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Saya ulang. Jika ada dua pilihan hidup sama kita, pertama beramal soleh, yang kedua menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Waktunya itu sama-sama mau dilakukan. Yang kita dahulukan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, menjauhi dosa. Kenapa? Karena kita menjaga kebersihan diri, menjaga kesucian diri. Jadi jika ada orang yang berangkat untuk melakukan perbuatan baik, tetapi pada saat yang sama dia harus menjauhi perbuatan maksiat, maka yang utama bagi dia adalah menjauhi perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu otomatis mengotori jiwa. Tapi amal itu belum tentu membersihkan. Kalau begitu, jika kita faham, maka yang kita cari itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita bersih dan suci.
Tetapi ketika ada orang yang mungkin belum sampai pemahamannya ke sana, yang dia kejar itu adalah amal, bukan. Yang dikejar itu bukan amalnya. Yang dia kejar itu adalah kualitas amal. Dan kualitas amal itu tidak akan terjadi kalau batin tidak ikut serta. Kapan amal kita berkualitas? Kalau batinnya ikut serta. Kapan amal itu tidak berkualitas? Kalau amal itu hanya dilakukan oleh jasmani saja. Jadi kalau kita puasa, jika yang puasa itu hanya badan saja, badannya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, hanya itu yang dilakukan, maka puasanya itu tidak berkualitas. Jika puasa tidak berkualitas, puasa itu tidak diterima. Jika puasa tidak